Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ahibbati fillah, ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan salah satu nikmat yang paling besar yang Allah kasih bagi setiap hamba-hambanya adalah kenikmatan sehat, ya, yang dimana dengan sehat ini kita mampu melaksanakan seluruh aktivitas ibadah-ibadah kita, karena hakikat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya. Ya, kalau kita coba ya memikirkan dan merenungkan, setiap harinya kita diberikan salah satu di antara kewajiban dan kebutuhan jiwa, yaitu ibadah 5 waktu, mulai dari zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, 5 waktu ini adalah di mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara celah-celah, yaitu mulai dari subuh menjelang zuhur, diperintahkan untuk beramal, diperintahkan untuk waja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan hari, ya, di siang hari ini sebagai tempat untuk mencari ma'isyah. Siang hari artinya dimulai daripada waktu pagi sampai dengan menjelang petang, yaitu ba'da asar. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, diperintahkan untuk mencari ma'isyah, dan di setiap waktu itu ada jeda waktu ibadah. Jadi ibadah zuhur, ibadah asar. Di sini yang disebut dengan salat. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu diberikan kesehatan oleh Allah, maka kita maksimalkan ya dalam ibadah ini, dalam melaksanakan salat zuhur, kemudian juga salat asar. Ya, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan membahas ya tema pada pengajian kali ini, yaitu seputar hakikat ilmu, ya, keutamaan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Keutamaan ilmu, ya, dan atau belajar, ya, ta'allum, al-ilmu wa ta'allum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Allah mengatakan, katakanlah, ya, siapa di antara kalian yang mengetahui, apakah sama orang-orang yang dia memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Artinya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita suatu pelajaran. Kamu tahu orang yang dia habis mandi dan orang yang dia belum mandi. Ya, kalau orang yang sudah mandi tentu ya tubuhnya harum, tubuhnya wangi, ya. Kalau dia belum mandi, maka tubuhnya bau asam, ya. Tubuhnya bau yang tidak sedap, ya, yang tercium oleh hidung kita, penciuman kita. Nah, disinilah yang kemudian, ya, kalau kamu bisa membedakan, ya, antara orang yang memiliki aroma yang tidak harum, yang tidak sedap, dengan orang yang memiliki aroma sedap, pasti dia sudah mandi, dia sudah menggunakan parfum, rambutnya rapi, dan lain sebagainya. Nah, orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar tentu berbeda. Maka ya di sini Allah memberikan suatu pertanyaan, ya, hal yastawi, apakah sama orang yang dia punya ilmu dan tidak memiliki ilmu? Kemudian juga Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman dalam surah ya Al-Mujadalah ayat 11,
Ya, di sini Allah memberikan keutamaan, ya, mengajak kepada kita untuk belajar. Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan. Apa itu? Keutamaan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang belajar. Allah mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Dengan apa? Tingkatan. Jadi manusia itu, ya, strata sosialnya ada yang miskin, kemudian ada yang menengah, ya, ada yang low, ya, ada yang menengah, dan ada yang high class. Nah, dalam, ya, posisi manusia ketika dia berbicara, ketika dia bergaul, bersosial dengan manusia lainnya, itu memiliki strata, memiliki tingkatan. Orang yang berilmu, Allah akan angkat derajatnya. Ini Allah yang jamin, ya, Allah yang jamin. Apa itu? Dengan tingkatan. Bagaimana manusia melihat perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Karena di sini jaminan Allah. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman. Bukan hanya orang yang berilmu, tapi orang yang beriman juga. Karena berbeda. Orang yang dia mengikuti hawa nafsunya, orang yang dia tidak memiliki Tuhan, ya, mungkin dalam sosial dia bisa lebih tinggi, tapi kalau dalam masalah, ya, kehidupannya dia jauh lebih bahagia. Karena orang beriman, apabila ditimpa masalah, dia bersabar. Apabila diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Tapi orang-orang yang tidak memiliki keimanan, ketika dia ditimpa masalah, dia menganggap bahwasanya ini masalah besar dan tidak bisa diselesaikan, ya, kecuali dengan cara-cara yang kemudian dia tempuh cara yang tidak baik, sehingga masalah tersebut tidaklah terselesaikan, malah makin bertambah lagi. Dan ini kemudian, ya, kesalahan bagi siapa yang dia tidak beriman. Kalau dia beriman kepada Allah, setiap masalah dia mengakui dan mengimani dalam pikiran dia bahwasanya tidak Allah timpa masalah kecuali orang tersebut akan mampu, ya, untuk menyelesaikannya. Karena tidaklah Allah kasih ujian, ya, di luar kemampuan dirinya. Dia teringat suatu firman Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidaklah Allah akan memberikan beban yang berat, ya, di atas kemampuan hambanya. Jadi teman-teman, orang yang beriman, dia memiliki tempat tersendiri, tingkatan tersendiri. Dan ini jaminan Allah dalam surah Al-Mujadalah. Begitupun juga orang yang berilmu, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan mengangkat orang-orang yang berilmu, berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bisab'umi'ati darajatin ma baina darajataini masiratu khamsumi'ati amin. Ibnu Abbas mengatakan para ulama memiliki derajat-derajat di atas orang-orang yang hanya saja beriman dengan 700 derajat, di antara 2 derajat selama perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Ya, orang yang mukmin saja, ya, banyak sekarang orang yang dia bersyahadat, kemudian dia masuk Islam, tapi dia belum mempelajari agama Allah. Dengan orang yang dia kemudian berislam, dia belajar mendalami agama Allah, mulai dari pembelajaran akidah, kemudian dia pelajari juga sunnah-sunnah Rasul berupa, ya, al-hadis, kayak gitu. Nah, dengan orang-orang yang tidak belajar sama sekali, ya, orang yang belajar, suatu saat atau suatu momen atau suatu keadaan dia akan disebut sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai, sebagai seorang alim ulama. Dan di sini Ibnu Abbas memberikan, ya, kabar gembira bahwasanya perbedaan orang yang dia memiliki ilmu, ya, di antara kaum-kaum, ya,
mukminin, di antara orang-orang yang beriman adalah dengan 700 derajat. Dan di antara satu dengan yang kedua derajat ini bagaikan 500 tahun perjalanan. Jauh sekali berarti kan. Contohnya anak usia SD, dia mempelajari pembelajarannya di sekolah, yaitu di tingkat SD-nya. Kemudian dia selesai, tidak lagi sekolah. Kayak gitu. Kemudian teman-teman, ya dengan anak yang dia melanjutkan sekolah dari SD menuju SMP misalnya. Nah, maka anak yang tadi pertama yang dia tidak menyelesaikan ya dan tidak mau melanjutkan di ya jenjang SMP, maka dia tidak tahu apa yang dipelajari di ya sekolah ya. Di sekolah apa? Sekolah lanjutan, yaitu apa? Di tingkat SMP. Kalau dia mau mempelajari tingkatan atau ya, materi pelajaran di SMP, maka dia harus sekolah. Tapi dia nggak mau sekolah. Nah, di sini dibayangkan satu tingkatan SD SMP saja. Kalau dia mau mencapai derajat ya orang pembelajaran di usia pembelajaran di tingkat SMP, ya perjalanannya sangat jauh, nggak gampang. Apalagi kalau dia belum bisa maksimal dan fokus dalam pembelajarannya. Nah, Allah juga berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang takut ya kepada Allah di antara hamba-hamba yang berilmu. Siapakah mereka? Orang yang berilmu. Tapi Ustadz, bukankah ada orang yang dia tidak berilmu tapi takut kepada Allah? Atau sebaliknya, orang yang berilmu tapi dia tidak takut kepada Allah? Mana yang benar? Ingat, ilmu ini akan menjaga seseorang dari kemaksiatan kepada Allah. Ya, mungkin dia bermaksiat, ya, dan dia sadari, ya, kalau dia sedang bermaksiat, ini jauh lebih baik ketimbang orang yang bermaksiat tapi dia tidak menyadari kalau dia sedang bermaksiat kepada Allah. Jadi berbeda teman-teman. Orang yang berilmu ketika bermaksiat dia menyadari, ya mungkin karena hawa nafsunya, mungkin karena tekanan sosial, ya tekanan ekonomi, sehingga dia harus bermaksiat, dia harus menipu, dia harus korupsi dan lain sebagainya. Tapi dia menyadari, ya bayangkan teman-teman, ya kalau ada orang yang dia bermaksiat kepada Allah, ya mencuri, ya kemudian membunuh, ya melakukan hal-hal yang diharamkan, pergaulan bebas, tapi dia tidak sadar kalau ini adalah suatu dosa karena dia tidak mengetahui. Makanya dikatakan orang, ya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu, ya pintu apa? Pintu taubat yang sebesar-besarnya bagi siapa? Bagi pelaku maksiat. Dia menyadari kalau itu maksiat, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya membukakan pintu taubat yang sebesar-besarnya. Tapi sebaliknya, ya Allah menutup pintu bagi siapa saja yang dia melakukan kemaksiatan tapi dia tidak menyadari kalau itu maksiat. Malah dia anggap kalau ini adalah suatu kebaikan. Contohnya perkara apa? Perkara ya bid'ah, ya perkara sesuatu yang baru dalam agama. Banyak yang tidak menyadarinya. Kalau dia mempelajari agama Allah, mendalami bukan lagi katanya, tapi dia meneliti, mentelaah, membaca literatur dari hadis, dari Al-Quran, insya Allah ketika dia tahu ini suatu yang tidak baik, maka segera dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau dia tidak tahu, maka akan terus ya di situ. Jadi orang yang takut kepada Allah di antara adalah yang siapakah mereka? Yaitu para ulama. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ya, dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang menginginkan suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menjadikannya memahami agama. Jadi ya ketika kita ingin ya mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya niatkan. Ya kalau kita ini ya selalu ingin kebaikan,
di sana Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama kita. Maksudnya di sini apa? Allah akan berikan jalan kepada kita untuk bisa lebih istiqomah, untuk bisa lebih tahu, ya. Tahu apa? Ya. Tahu agama kita dengan cara apa? Allah mudahkan kita untuk belajar. Apalagi sekarang akses ya untuk mempelajari agama Allah itu sangat mudah. Bisa melalui ya video yang kemudian direkam, kemudian ditampilkan di platform media sosial, baik itu YouTube ataupun yang lainnya. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah SAW pernah diberitahu tentang dua orang, seorang abid yaitu ahli ibadah dengan seorang yang alim yaitu ahli ilmu. Beliau bersabda, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adanakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlus sama wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang yang berilmu atas orang ya yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang-orang terendah dari kalian. Masya Allah, jauh sekali teman-teman. Makanya tadi Ibnu Abbas mengatakan, ya, seorang ulama ahli ilmu yang mukmin dengan orang yang mukmin saja tapi dia belum berilmu, ya perjalanannya itu jaraknya 700 tahun, dan satu jarak dengan jarak yang lain ditempuh kurang lebih selama 500 tahun lamanya teman-teman. Ya, jadi ada 700 derajat, maaf. Ya, orang yang berilmu dari mukmin ya dengan orang yang hanya beriman saja, ya jaraknya tinggi antara 1 dengan 700, dan setiap jarak 1, derajat 1 ya dan derajat 2 itu membutuhkan perjalanan 500 tahun lamanya. Dan di sini beliau mengatakan ya, sebagaimana Nabi SAW ya memberikan sabdanya ya dalam ucapannya, orang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah ya perumpamaannya bagaikan diriku dan orang yang terendah dari kalian. Maksudnya siapa? Manusia terendah. Ya, manusia memiliki derajat terendah bukan dari perekonomian, tapi dari dirinya. Kalau ada yang merasa rendah, ya, umpamakan dirimu, ya, dengan Rasulullah itu sangat jauh sekali. Ini orang yang alim dengan orang yang abid, orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Jauh sekali jaraknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, melanjutkan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi ya, bahkan sampai semut yang berada di lubangnya ataupun ikan yang berada di perairan, la yusalluna ala muallimin nasi khair. Mereka semuanya bersalawat terhadap siapa? Manusia-manusia yang berilmu. Ya. Jadi maksudnya apa teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Teringat salawat Allah kepada hambanya ya, berupa Allah Subhanahu wa taala akan memuji ya hambanya. Sebagaimana para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Ya, Allah Subhanahu wa taala memujinya dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, mereka ridha ya kepada diriku dan aku ridha kepada mereka. Ketika Allah sudah ridha kepada para sahabat, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan tentunya memasukkan ya para sahabat ke dalam surga meskipun mereka memiliki kekurangan tapi sudah dimaafkan sama Allah. Begitupun orang yang berilmu, yang istiqomah dan di penghujung akhir hayatnya tidaklah yang dia katakan kecuali kalimat tauhid, yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka sudah ada jaminan bagi dirinya akan masuk ke dalam surganya Allah ya, selama dia tidak berbuat
ya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di penghujung akhir hayatnya dalam keadaan mengucapkan kalimat ini yang terucap dari dalam hatinya. Jadi teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala akan memuji hambanya. Ya, siapa mereka? Orang-orang yang berilmu. Bukan hanya Allah, tapi juga malaikatnya. Malaikat ketika memuji seorang hamba dari hamba-hambanya, maka dia akan mintakan kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah apa yang diinginkan, apa yang dia munajatkan, ya, dari doa-doanya. Jadi malaikat akan menyampaikan pesan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ahlus sama'i wal ardh, penduduk langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala subhanahu memberikan keutamaan yang besar. La yusalluna ala muallimin nasi khair. Ya, bersalawat ya kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan ya kepada manusia lainnya. Siapakah mereka? Orang yang berilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wa inna fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang alim dengan abid ahli ibadah bagaikan bulan purnama di antara para bintang-bintang. Maksudnya di sini kita tahu bulan purnama sangat terang benderang sekali, betul tidak? Ya. Ya, sedangkan bintang hanya satu titik yang bersinar. Jadi kalau bulan ya purnama itu sedang berada di puncaknya, teman-teman, ya, meskipun tidak ada bintang sekalipun tetap masih bisa menyinari langit, menyinari malam kita yang gelap gulita. Tapi kalau hanya terlihat satu bintang saja, tidak bisa menyinari apa-apa. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau bintang dia bersinar untuk dirinya sendiri, sedangkan seorang yang alim dia bersinar dan menyinari orang-orang yang berada di sekitarnya. Wa innal ulama warasatul anbiya. Nabi melanjutkan, sungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirham wa innama warithul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Nabi SAW melanjutkan, teman-temanku, sungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar wala dirham, perak dan emas, wa innama warisul ilma, dan sungguhnya mereka para anbiya mewariskan ilmu, dan barang siapa yang mengambil ilmu itu maka telah mengambil bagian yang sangat banyak sekali. Ya, teringat teman-teman yang dirahmati Allah suatu kisah ketika menjelang wafatnya Abu Sufyan bin Harbin. Beliau dikenal ya oleh keluarganya adalah orang yang sangat susah untuk mengeluarkan uang. Tapi ketika beliau menjelang wafat, semua keluarganya menangis. Ya, ada ucapan yang disampaikan kepada keluarganya. Konteksnya seperti ini kurang lebih. Wahai keluargaku, kenapa kalian menangis? Apakah kalian ingin aku berikan harta warisan? Kalau itu sungguhnya harta warisan tidak ada. Aku tidak membawa harta warisan. Harta warisan sudah kusedekahkan seluruhnya. Rupanya selama ini Abu Sufyan bin Harbin ya telah memberikan harta-hartanya di jalan Allah. Jadi dia tidak memiliki harta ketika mau menjelang wafatnya. Tapi aku memiliki ilmu. Dan ilmu itu telah disampaikan oleh nabiku, katanya. Dia banggakan Rasulullah SAW yang selama dia masa hidupnya mungkin ya setengah dari hidupnya atau 2/3 hidupnya dia gunakan untuk membenci Rasulullah. Dan sepertiga hidupnya dia membanggakan
Rasulullah SAW setelah dia masuk Islam. Abu Sufyan bin Harbin radhiyallahu anhu tidaklah meninggalkan harta sedikit pun, tapi meninggalkan ilmu, meninggalkan kebaikan-kebaikannya. Dia yang menolong kaum muslimin. Dia juga yang membawa surat ke beberapa daripada raja-raja yang diutus. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innal malaikata la tad'u ajnatiha li talabil ilmi ridan bima yatlub. Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala akan membentangkan sayapnya kepada siapa? Kepada pembelajar, kepada penuntut ilmu. Kenapa? Karena sebagai ungkapan keridhaan mereka terhadap apa yang dicari oleh penuntut ilmu. Subhanallah. Ketika malaikat membuka sayapnya untuk menjaga para talabul ilmi dari keburukan-keburukan tentunya, bahkan mendoakan. Kalau kita coba bayangkan teman-teman, akhwan wal akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, ketika kita membuka tangan kita seperti ini, serasa bahwasanya kita akan dipeluk, dan kita tahu tempat yang akan ditempati oleh malaikat Allah tidak lain dan tidak bukan kecuali surga Allah. Kita akan bersamanya di surga. Salah satunya apa yang harus kita lakukan saat ini? Belajar, menuntut ilmu, pelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan hal tersebut insya Allah akan memudahkan kita untuk menuju surga Allah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut suatu ilmu, dia berjalan dari rumahnya keluar untuk menuju jalan, dan dari jalannya itu dia tidaklah meniatkan diri kecuali untuk belajar, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Al-Khatib berkata, terdapat 3 pendapat tentang makna dari sabda Nabi, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Ya, maksudnya di sini adalah membentangkan sayap-sayap mereka. Artinya apa? Marhaban bikum, mari bersamaku menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua adalah tawaddu sebagai penghormatan kepada penuntut ilmu. Dan pendapat yang ketiga adalah turun ke majelis ilmu, ya, turun, ya, mengaminkan setiap apa yang kita doakan, mengaminkan setiap apa yang kita munajatkan dari lisan kita. Kita berdoa kepada Allah di setiap penghujung akhir majelis, yaitu apa? Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, dengan segala pujian untukmu. Ya, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, dan Muhammad adalah utusanmu. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Dan aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang mulia, berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan, ya, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuju, ya, pembelajaran, belajar, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga diriwayatkan dari Nabi SAW, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islam fa bainahu wa baina an-nabiyyina darajatun wahidah fil jannah. Subhanallah, kabar gembira di penghujung daripada materi kita kali ini, ya, setengah jam, ya, lamanya kita membahas, ya, berapa kata pengantar dan motivasi untuk belajar. Kita akhir dengan satu hadis datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Ya, beliau mengatakan,
Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan mencari ilmu untuk menghidupkan agama Allah, yaitu Islam, fabainahu wa bainan nabiyyina darajatun wahidah, maka antara dirinya dengan dan Nabi SAW, dengan para anbiya, dengan para nabi adalah satu derajat. Di mana? Fil jannah, di dalam surga. Subhanallah. Bagi teman-temanku, ikhwan wa akhwati fillah, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini sedang belajar, yang mungkin sedang menuntut ilmu di pesantren, yang sedang menuntut ilmu di university, ya, di jamiah, berbahagialah antum, berbahagialah antunna, berbahagialah kalian semuanya, karena telah dijamin melalui sabda daripada baginda Rasul, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiyal Islam, fa bainahu wa bainan nabiyyina darajatun wahidah fil jannah. Dengarkan hadis ini. Barang siapa yang dia meninggal dunia sedangkan dalam menuntut ilmu, sedang dalam belajar, sedang dalam mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan dirinya dengan para nabi di satu tempat yang sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah. Teman-temanku, demikian materi kita pada video kali ini. Insya Allah kita akan sambung pada kajian berikutnya, ya, masih seputar kajian-kajian Islam, dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita. Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, buat orang-orang lain di sekitar kita. Saya Jailani As-Siddiq mengucapkan, ketika ada yang salah mohon dimaafkan, ketika ada yang benar mohon diterima dan diamankan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.